Seperti biasa di hari Rabu kita kontennya hashtag, di mana biasanya kita akan mengupdate seputar berita-berita software atau hardware atau game atau apapun itu. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kita kembali di konten hashtag membahas teknologi. Seperti biasa di hari Rabu kita kontennya hashtag, di mana biasanya kita akan mengupdate seputar berita-berita software atau hardware atau game atau apapun itu yang berkaitan. Dan kayaknya kalau sampai sekarang ini hashtagnya akan terfokusnya dengan barang-barang yang bakalan rilis nih ya. Dan salah satunya adalah prosesor dari Ryzen 7000 series dan juga Intel Arc untuk seri GPU-nya Intel, ada juga Nvidia 4000 series dan juga X 7000 series ya, AMD Radeon. Dan keempat ini akan kita update terus, tapi untuk saat ini kita ada dua updatean terbaru dan ini datangnya dari Intel dan juga RTX 4000 series. Kita mulai kayaknya dari yang RTX 4000 series aja dulu nih. Dimana RTX 4000 series ini lebih kita fokuskan ke 4080 dan juga 4070 ya. Yang mana sebelumnya itu ada rumor di mana kedua tipe ini itu akan menggunakan 420 watt dan juga 300 watt untuk daya penggunaannya. Ini yang paling tinggi tentu saja dari 4080. Terus yang 300 itu dari 3070. Nah, ternyata ini ada updatean baru kalau ternyata daya yang digunakan itu nggak sebesar itu. Ternyata lebih kecil ya, sedikit lebih kecil. Tapi ini masih belum angka pasti, di mana ini masih rumor nih ya pastinya, dan ini asalnya dari Kopite 7 Kimi. Ini kayaknya sering banget ya kita mention karena dia adalah salah satu leakers yang sangat aktif ya mengupdate seputar 4000 series ini. Dan di sini dia mengatakan bahwa daya penggunaan yang sebenarnya akan digunakan saat ini sudah terpantau ya, itu adalah 320 watt untuk 4080 dan 285 watt untuk yang 3070. Perlu kita garis bawahi bahwa ini itu bukan TDP-nya, melainkan total batas daya board yang lebih tinggi. Untuk spesifikasi TDP-nya sendiri itu masih belum disebutkan hingga saat ini. Terus updatean berikutnya ini adalah sebuah rumor yang cukup menarik untuk saya bacakan karena ini masih di sekitaran 4000 series ya, yaitu adalah adanya seri misterius atau model misterius yang akan menggunakan 20 GB ya. Nah, untuk yang 20 GB ini dibocorkan oleh @kittyuko. Dalam tweetnya yang mengatakan untuk model ini itu akan berdasarkan board PG139 dengan SKU 340, yang mana ini itu adalah spesifikasi yang cocok untuk RTX 4090 dan RTX 4080 dengan menawarkan 14.848 CUDA core dan memori GDDR6X 20 GB. Nah, untuk kebocoran ini sendiri itu tidak melekat pada nama SKU manapun. Jadi bisa saja untuk model ini itu bisa terjadi pada RTX gaming series atau yang workstation. Kita masih belum tahu di sini ya. Tetapi jika kita coba untuk mengumpulkan spesifikasi-spesifikasi yang sudah pernah bocor dalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini, model seperti ini itu nggak bisa menjadi jaminan bahwa akan pernah dirilis. Jadi ini masih benar-benar sangat-sangat abu-abu. Tetapi beberapa orang berpendapat bahwa spesifikasi seperti ini itu akan sempurna jika dirilis pada RTX 4080 Ti, yang mana akan dirilis di tahun depan. Sebelumnya untuk model 20 GB ini sendiri itu bukanlah hal yang baru ya, karena pada seri sebelumnya itu sempat ada wacana untuk seri RTX 3080 itu akan diberikan versi 20 GB, tetapi pada akhirnya yang dikeluarkan hanyalah versi 10 dan juga 12 GB. Jadi semua ini masih abu-abu ya kawan, karena untuk berita yang satu ini adalah sebuah rumor yang sempat diperbincangkan di Twitter. Memang rumor ini bisa terjadi, bisa enggak, tapi kita harap yang terbaik aja lah, karena untuk 20 GB itu juga sudah sangat bagus ya. Entah itu untuk di RTX gaming atau workstation, ya kita tunggu aja lah kepastiannya. Jika memang tidak ada apa-apa ya berarti ini hanyalah sebatas rumor saja. Tapi jika ini ternyata sebuah kenyataan, ya selamat karena Anda berhasil memberikan rumor yang ternyata itu menjadi sebuah fakta. Nah, selesai nih ya kita ngomongin rumor, kayaknya kita langsung aja ke yang pasti-pasti. Dan yang pasti-pasti ini datangnya dari Intel Arc, yang mana mereka telah
telah mengumumkan akan merilis GPU Intel Arc Pro A40 dan A50 untuk profesional desktop GPU. Nah, baru-baru ini Intel memang sudah meng-announce ini secara official bahwa mereka akan merilis sebuah GPU profesional Intel Arc Pro A series, dan ini dibagi menjadi 3 tipe atau 3 jenis. Yang pertama itu adalah A30M, dan ini ditujukan untuk mobile form factor. Dan kemudian ada yang Intel Arc Pro A40 yang mana itu ada single slot, dan A50 yang mana itu dual slot. Seluruh lini dari GPU ini itu sudah dilengkapi oleh ray tracing hardware, machine learning capabilities, dan industry first AV1 hardware encoding acceleration. Untuk GPU ini sendiri itu memang ditargetkan secara khusus ke industri arsitektur ataupun animator atau 3D modeling atau editing yang membutuhkan kinerja yang lebih. Intinya ini ke arah untuk bekerja. Meskipun untuk gaming kita masih belum tahu apakah bisa atau enggaknya. Tetapi memang ini ditargetkan untuk workstation. Nah, untuk tanggal perilisannya sendiri masih belum ada, dan spesifikasi lebih detailnya juga masih belum kita dapatkan. Hanya bisa kita dapatkan yang tadi aja. Jadi untuk Intel Arc Pro ini sekali lagi bukan GPU yang difokuskan untuk gaming, berbeda dengan Intel Arc yang satunya yang tanpa embel-embel Pro, yang mana itu ditargetkan memang untuk kebutuhan gaming kalian. Dan ini memang adalah hal yang baru bagi Intel, di mana mereka baru saja bermain dengan VGA atau bermain dengan GPU, dan kita mengharapkan lebih meskipun beberapa rumor sudah menunjukkan mungkin tidak sewah itu ya untuk performanya. Tapi ya kita nggak tahu karena hardware ini akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Entah pada tahun berapa mungkin Intel akan bisa menyaingi atau mungkin enggak, ya kita masih belum tahu ya. Kita mengharapkan yang terbaik aja dari Intel, dan tentu saja saya sendiri tidak sabar untuk menantikan bergabungnya Intel di persaingan GPU yang sudah ada saat ini. Dan kayaknya itu aja untuk berita kita di konten kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk membeli sebuah PC rakitan atau mau ngeracik rakitan sendiri, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.